Saya Victor Osman, mewakili PT Dream Action Teknologi Internasional, perusahaan di balik Dream Talent. Mau mengucapkan selamat datang untuk Anda semua di MTech Career Festival powered by Dream Talent. Senang sekali kami menjadi bagian dari HUT MTech yang bertepatan di tanggal 3 Agustus. Sekaligus juga merayakan HUT Dream Action yang bertepatan di tanggal 5 Agustus 2022. Dengan bangga mempersembahkan Career Festival yang berlangsung dari tanggal 4 sampai 6 Agustus 2022 bersama dengan jajaran perusahaan ternama dalam ekosistem MTech Group dengan tentunya berlandaskan semangat positif yang berimpact positif untuk semua. Career Festival ini bukan hanya sekedar mencari pekerjaan, namun disupport dengan teknologi terkini Psikotes Psikometrik Plus dari Dream Talent. Kami mau membantu Anda tidak hanya dapat menemukan karir yang sesuai dengan kepribadian, minat, dan kemampuan Anda, namun juga dapat meningkatkan informasi, knowledge, dan meluaskan pandangan Anda dengan webinar gratis yang berpartner dengan jajaran perusahaan ternama dalam ekosistem MTech Group. Di mana Career Festival ini memberi kesempatan bertukar pikiran, belajar langsung dari CEO, HR, profesional, dan pemimpin industri dalam 3 hari ini. Oke, tanpa ditunda lagi, mari kita mulai MTech Career Festival hari ini dengan webinar pertama untuk hari ini. So please enjoy and be amazing. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Selamat datang di acara MTech Career Festival 2022. Senang sekali, saya Utri Farza. Saya David Rizal akan menjadi host pada webinar pada kali ini, di mana webinar kali ini tentunya jangan sampai terlewatkan sampai akhir, karena di sini akan banyak banget informasi-informasi seputar MTech dan pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira cocok dengan passion kalian. Nah, jadi kalau ingin karir terbaik, nah di sini tempatnya di MTech Career Festival 2022, di mana ini diselenggarakan selama 3 hari dari mulai 4 Agustus sampai 6 Agustus nanti, dan ada banyak sekali narasumber-narasumber yang sudah kami hadirkan selama 3 hari tersebut dan diselenggarakan secara online oleh MTech beserta anak-anak perusahaan yang disupport oleh Dream Talent, sebuah platform tes psikometri karir online. Itu dia. Ini kita terlalu bersemangat karena kita juga nggak sabar gitu untuk sama-sama melihat siapa aja sih yang akan menjadi pemateri pada webinar kali ini. Tapi sebelumnya, ini kita akan memberikan informasi bahwa MTech Career Festival memberikan fokus pada job dan culture fit dengan mencocokkan talent pada lowongan yang sesuai dengan hasil psikotes kepribadian, minat, kemampuan masing-masing, serta untuk memperkenalkan MTech Group, serta berbagai tips dan trik seputar dunia kerja. Karena Utri, anak sekarang, anak zaman now itu, kalau misalnya nyari kerja, kayak kita ya, kita agak zaman now di masanya gitu ya. Rata-rata teman-teman itu biasanya kalau pengen tren, padahal nggak seperti itu. Kalau nggak cocok sama minat bakat kamu, nanti betul sekali. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita, itu tuh kita bisa tidak terlalu merasa itu kerja gitu. Tapi lagi mengerjakan hobi. Itu yang paling penting adalah itu dia. Harus minat bakatnya di mana. Makanya itu harus ikuti MTech Career Festival ini. Dan di sini ada lebih dari 20 lowongan yang dibuka oleh MTech dan juga anak-anak perusahaannya yang tentunya dapat diakses dan juga dilamar melalui link bit.ly atau .ly Dream Talent ECF MTech Career Festival. Yes, betul sekali. Jadi MTech Career Festival 2022 ini dapat terselenggara seperti yang sudah tadi kita sebutkan, bekerja sama dengan MTech Group, Dream Talent, Akademia, partner, dan juga tentunya seluruh sobat MTech yang hadir pada pagi hari ini. Ini bukan hanya dari Jakarta mungkin, tapi dari seluruh Indonesia. Sabang sampai Merauke, karena sekarang itu namanya jarak dan waktu tidak membatasi. Luar biasa ya namanya teknologi ini ya. Kita bisa sobat MTech dari seluruh Indonesia, walaupun kita tidak berada dalam satu ruangan, tapi selalu di hati. Itu dia, selalu di hati, sama seperti tidak satu ruangan sama kita, tapi di satu room webinar kali ini
Ada siapa aja tuh, Putri? Nah, kita akan ada 3 sesi untuk hari ini dan menarik banget, saya jamin. Yang pertama kita akan ada sesi webinar dengan judul The Science of Being Awesome in Workplace yang akan dibawakan oleh Bapak Pirian, VP Group HR MTech. Nah, itu dia. Jadi biar being awesome di depan HR atau HRD, karena biasanya kalau kalian melamar kerja yang dihadapi pertama adalah HRD, harus tampil memukau karena kesan pertama begitu menggoda. HRD-nya mau direkrut juga. Makanya harus materi dari Pak Peter ini. Betul. Selanjutnya juga ada yang nggak kalah menarik. Ini dari Pak David, tapi bukan David Rizal. Beda ya. Beda. Ini namanya Pak David Suwarto. Halo Pak David, ini Pak David adalah Direktur Utama Cinemark. Nanti akan menyampaikan webinar mengenai di balik layar. Di balik layar apa? Nanti kita lihat. Nah, dan ya, ini juga tidak kalah awesome narasumber kita yang sudah kita siapkan dengan judul webinarnya nanti adalah Now You Know Creative Advertising yang akan dibawakan oleh Ibu Jen Ferawati selaku Art Director Video.com. Nah, itu dia. Pokoknya ada 3, harus disimak. Dan teman-teman nanti juga tidak akan tidak akan meninggalkan room ini dengan percuma, karena nanti akan ada e-sertifikat dengan syarat teman-teman harus mengisi feedback form yang nanti akan kita berikan. Pokoknya harus ikutin setiap sesinya. Nah, itu dia. Dan tanpa berlama-lama saja kita mengundang ini pertama dalam webinar kali ini, siapa lagi kalau bukan Pak Peter Adrian selaku VP Group HR MTech. Nah, Pak Peter. Halo Pak Peter. Selamat pagi, Putri sama David. Wah, segar-segar sekali ya. Salam sehat Pak Peter. Lihat Putri sama David juga semangat sekali. Saya juga, saya rasa semua juga peserta-peserta yang nonton di rumah juga semua semangat. Itu dia. Karena memang pengen memberikan semangat tersendiri Pak Peter, karena buat teman-teman calon partner kerja kita ya di MTech nanti yang benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan di MTech sesuai dengan karir dan minatnya. Nah, kita bisa menjadi partneran. Mau jadi presenter bisa. Bisa. Reporter, kameramen. Itu kalau di SCTV Indosiar ya. Tapi di tempat-tempat lain ada video.com, ada nanti disebutin ya sama Pak Peter. Nah, itu dia. Itu yang mau saya tanya. Dulu Pak Peter nih. Jadi biar kan ada kata pepatah Pak, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Langsung saja. Silakan, jadi silakan. Pak mengawali karir di Astra International TBK selama 8 tahun benar ya Pak? Ya betul, 8 tahun. Nah, bergabung di grup MTech pada tahun 2008 sebagai Head of Organization Development of Strategic Management di PP London Sumatera juga. Terus kemudian sempat menjadi Board of Director di Stirta Group sebelum menjadi VP Group HR di MTech sampai saat ini. Peter ini adalah mengkoordinasikan fungsi HRD di seluruh MTech Group agar berjalan sesuai dan selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai MTech. Nah, pada pagi hari ini Pak Peter akan membawakan webinar seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Ini judulnya aja udah menarik Pak Peter, The Science of Being Awesome in Workplace. Kira-kira apa sih ini Pak maksudnya Pak? Nah, itu dia. Mungkin ada kaitannya dengan ini. Saya itu seorang engineer, tapi jadi HRD. Makanya kita di workplace pun kita pikirin nih, sainsnya apa gitu, ya kan? Jadi kalau ilmu pasti bukan sih katanya HRD tuh psikologi bukan ilmu pasti, tapi kita kepastiannya. Nah, ada ilmu pastinya. Nah, itu yang nanti saya mau share. Tapi sebelum saya share itu, saya juga nanti minta tolong Mas Esa untuk menampilkan dulu profil grup MTech, ya. Nah, di halaman pertama ini saya juga ngundang semua teman-teman semua yang ada di sini untuk juga share di komen ya. Kalian itu, grup MTech itu apa aja sih yang masuk dalam grup MTech? Nah, sebelumnya saya tanya dulu deh, David sama Utri. Sebelum nanti saya buka slide-nya. Saya tanya dulu, menurut David sama Utri apa aja coba? Perusahaan-perusahaan SCTV. SCTV, Indosiar, betul. Video, betul. Cinemark, ya betul. Apalagi? Ajwa TV. Ajwa TV, betul. Dan kalau ingin lebih jelasnya silakan dibaca di belakang kami nih ya, udah sangat jelas ya. Iya. Itu salah satunya ya. Jadi memang banyak orang nggak banyak tahu, makanya saya mau share dulu nih grup MTech ya. Oke, jadi sekarang saya coba ya kita
ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi MTech itu ada setidak-tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 grup. Kurang lebih 6 grup divisi grup perusahaan. Yang pertama adalah media platform, yang tadi sudah banyak disebut sama Utri sama David, itu adalah SCTV, Indosiar di situ, ada O-Channel, ada Nextpara, Ajwa TV di situ juga. Ya, ada juga ini adalah perusahaan billboard, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Terus di tengah-tengahnya ini ada content hub, yang mana tadi Cinemark ada di dalamnya. Nggak cuma Cinemark, kita juga production house ya. Banyak yang nggak tahu bahwa kalau di luar sana banyak misalnya Marvel atau apa superhero ya, di Indonesia pun ada jagoan-jagoannya. Nah itu diproduksi oleh kita juga ya, screenplay film Bumi Langit itu bagian dari kita. Nah terus ada juga Rans di situ, Sky Film, ada DRM yang memproduksi banyak artis-artis seperti Virgon, Budi Doremi ya, dan juga ada Samara yang event management, terus digital media yang mana tadi disebut sama David juga ada video, ada saya di situ. Di sini channel-channel berita kapanlagi.com, dibutan6.com, Vimela, bola.net, bola.com diborong sama kita ya. Terus di bawah ada digital bisnis, salah satu IPO terbesar di Indonesia, Balapak, itu juga bagian dari kita. Juga kita juga berinvestasi di Grab Indonesia, jadi bukan Grab pusatnya di Grab Indonesia. Ada juga Dana, Tix ID, dan kita punya 8 rumah sakit, grup IMC Healthcare, ada juga Geraha Kedoya di sana, dan tentu saja legacy bisnis kita, Abimata, Tanggara Mitrakom, Indope, Sakalaguna, dan Osho. Nah ini kurang lebih logo-logonya, semoga tadi sudah tertulis semua di komen-komennya. Nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit ya. Jadi kalau Utri sama David ada pertanyaan, langsung tanya aja. Ya. Baik Pak. Nah, ini saya jamin kayaknya Utri sama David juga nggak tahu. Baru sekali. Ini slide yang sangat geras sekali. Saat ini berinvestasi di bisnis-bisnis ini. Jadi kalau pernah makan di Mangkokku, itu kita investasi loh di Mangkokku, MTech. Ya, terus juga ada yang jual beli mobil namanya Karo, itu juga kita ada investasi sana. Ada juga Nium, Patologi Asia, Bobobox, Smarter Health, Amili, Wares, dan Fraction. Ya. Nah itu berapa sama David kan? Nah, kita masuk ke media platform ya. Nah, di media platform ini mungkin MTech ya tidak mengklaim sebagai grup media terbesar, tapi kita itu adalah grup media yang end-to-end. Mulai dari konten, reaching, influencer, event, transaction payment, dan integration, dan itu semuanya terintegrasi. Kita mulai dari TV programnya, ada juga media bannernya, terus juga ada sosial medianya, dan terakhir transaksinya di Bukalapak, bayarnya pakai Dana, ada di kita semua ya. Oke, nah ini mungkin satu hal yang sangat menggembirakan untuk kita, terutama masyarakat Indonesia, ya pencinta bola. David suka nggak bola nih, Mbak Utri nih? Wah, jangan ditanya Pak, nggak. Iya. Jadi nah, itu dia. Nanti Pak Peter, kebetulan saya kan SCTV Indosiar sekarang adalah official broadcaster Piala Dunia kan ya. Jadi nanti kemungkinan saya juga akan berangkat ke Qatar untuk liputan. Jadi ini paling paham Piala Dunia Pak. Wah, itu dia. Ya, jadi kita nih sangat ya kita bersyukur juga lah. MTech ini mendapatkan exclusive right untuk World Cup dan English Premier League. Jadi bagi pecinta bola, ya ini kita bisa menghadirkan ya siaran terbaik lah di seluruh. Kita mendukung ya tidak hanya di TV, tapi juga nanti di OTT channel kita, di Next Parabola, kita semuanya mendukung supaya event ini bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Ya kita doakan supaya David juga di sana sehat-sehat dan bisa mereport dengan baik event ini, ya David ya. Dan Utri pasti siap nonton juga ya. Kita siap, semua Pak, di sini. Juga kalau disuruh ke sana temenin David, saya siap banget Pak. Nyusul. Nanti kita usulin ke Pak Hendi. Oke.
Ya, nah berikutnya, nah ini tentang SCTV tentu saja ya. SCTV ini ya selalu variety show, anticipated movies, primetime series ya. Kita saat ini juga bersyukur juga nih, sinetron kita ya sering jadi kadang nomor 1, kadang nomor 2 ya. Kita sekarang udah nomor 1 lagi loh. Ya itu jadi kita bersyukur Cinta Setelah Cinta dan ada beberapa sinetron lainnya. Makanya nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak David balik layarnya. Ya, terus Indosiar juga, sisa Utri juga ada di sana, terus juga ada Sport, ada Talent Search, ada FTV, ya ini juga Utri tahu kan kita nomor 1 ya, 1 loh Indosiar itu. Betul Pak, kita setiap hari memantau, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ya, ternyata Indosiar tuh dicintai oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau tadi SCTV sinetronnya nomor 1, ini TV-nya nomor 1. Jadi kita bersyukur sih. Indosiar, SCTV, kita TV nomor 1, nomor 2 di Indonesia ini ya. Ya kita giliran aja lah nomor 1, nomor 2, kadang SCTV, kadang Indosiar ya. Terus O Channel ini juga sekarang sangat berkembang, sama seperti anak-anak muda yang juga bertumbuh. O Channel ini juga disukai oleh youth di Indonesia karena menayangkan acara-acara sport yang cukup niche market, seperti misalnya anak saya pencinta NBA, suka basket. Dia nontonnya O Channel, ya kalau nggak di video.com misalnya. Karena kita adalah official broadcaster untuk NBA. Ya, jadi kalau ada, biasanya sih yang saya suka titipin, kalau ada atlet NBA datang ke Indonesia, saya minta dikasih tahu, jadi kita foto bareng. Ya kan? Itu dia fokus di situ fotonya. Jadi sama atlet-atlet NBA. Karena itu tayang di O Channel ya. Di O Channel itu Fantastic Sport. Nah, terus kita juga ada yang namanya ini yang saya bilang kalau kita dari bandara sampai ke Bandara Jakarta ya, itu banyak sekali billboard. Ya, ada Bukalapak, ada Dana, ada ya pokoknya kebanyakan yang kita ini kemungkinan itu punya ya. Kita punya kurang lebih 50 spot di Jakarta dan di Bali. Terus kita juga punya Next Parabola, yang mana ini menghadirkan siaran-siaran tidak hanya di Indonesia lokal, tapi juga siaran terbaik dunia ya melalui Next Parabola. Itu juga bagian dari kita ya. Nah, kita masuk ke yang kontennya. Kita menghadirkan sinetron-sinetron terbaik juga, sinetron-sinetron terbaik yang ada di Indonesia saat ini ya. Makanya tadi saya katakan Cinta Setelah Cinta giliran aja ranking 1, ranking 2. Terus juga kali produksi sudah mulai ditayangkan di OTT kita di video.com, dan juga not to mention IEP ini juga selalu memproduksi variety show, talent search, yang special show yang ada di either di Indosiar atau di SCTV ya, dan juga kita punya Base dan Sky Film untuk memproduksi ke video.com series ya, original series atau original movie. Nah, kita juga punya state of the art studio and production facilities. Ada di Dan Mogot, di Kebun Jeruk, di Senayan. Mungkin itulah makanya kata seringnya MTech itu disebutnya Hollywoodnya Indonesia ya, karena kita punya studio-studio yang sangat-sangat mumpuni. Nah, terus digital business kita, banyak yang nggak tahu bahwa kita berinvestasi di Grab Indonesia. Ya, jumlahnya coba ini David sama Utri, kalau 375 juta itu berapa ya rupiahnya ya, David? Wah, iya, kira-kira. Hitung dulu kali kita pakai HP. Kalau pakai kalkulator coba David hitung deh, dikali 15.000 aja berapa tuh? Oke. 300 berapa Pak? 75 juta. Nih, 375 juta dikali 15.000. Wah, handphone saya nggak cukup nolnya Pak, banyak kebanyakan. Kurang lebih hampir 5 triliun ya. Jadi kita cukup juga berinvestasi di Grab Indonesia. Jadi ini kenapa? Karena kita mau memberdayakan UMKM di Indonesia, tidak hanya melalui Bukalapak yang sudah masuk ke UMKM, dan juga si Grab juga masuk ke sana memberdayakan seluruh UMKM di Indonesia. Ya, kita semoga bisa menjadi manfaat bagi bangsa dan negara ya dengan kita berinvestasi di Grab. Terus, nah banyak orang juga nggak tahu. Orang bisa tahu katanya ya biasanya nih kalau online news itu apa? Kayaknya nggak ada di sini deh. Yang top of mind orang Indonesia tuh nggak ada yang ditulis di sini. Tetapi kalau kita ada di sini, liputan6.com, merdeka.com, Dream ID,
Vimela, Brilio, kapan lagi, bola.com, bola.net, Otosia. Kita jadi yang terbesar, David dan Utri. Mungkin kita kalau satu persatu di liputan6.com atau di versus dengan yang lain, ya mungkin kita tadi di sini ada ranking 7, ranking 9. Tapi gabungkan semua ini, kita jadi number 1. Nah, itu sih yang banyak nggak tahu, ya. Makanya KLY, ya kita humble lah, ya. Kita humble, rendah hati aja. Tentu kita terbesar. Nah, kalau video ya susah juga, video udah nomor 1 terus nih. Kelihatan di mana-mana nomor 1 dia. Di Asia Tenggara nomor 1 untuk mainstream-nya, di Indonesia nomor 1 untuk monthly active users-nya, kita juga nomor 1 di Play Store, nomor 1 juga Apple di Apple Store. Ya, udah gitu bagi ya rekan-rekan yang mungkin yang baru saja membeli TV Smart TV, biasanya kita sudah masuk, video.com itu sudah masuk di TV-TV ini ya. Jadi kalau kita beli TV, itu udah bisa langsung putar video.com di sana. Ya. Terus, nah ini ya, video.com ini sampai punya kurang lebih 1 juta loh video on demand yang bisa dilihat. Yang kita bisa melihat juga live streaming untuk stasiun-stasiun TV terbaik di Indonesia, dan juga beberapa TV channel dunia ya. Juga ada live streaming event pasti ya, seperti tadi Piala Dunia, nanti juga Inggris Premier League, itu kita bisa lihat di video.com. Nah, kita juga baru berkolaborasi dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kalau disingkat Trans. Itu ya sinerginya sudah semakin kelihatan saat ini. Ya semoga kita semua bisa lebih bersinergi lagi ke depannya. Dan kita punya commerce business. Banyak nggak tahu David dan Utri nih, ya. Dan bagi para pemegang saham Bukalapak sekarang lagi senang nih ya. Kenapa? Karena Bukalapak ini ternyata untungnya besar sekali, David. Coba untungnya berapa Bukalapak? Bisa cek nanti di Google. Coba Utri sama David deh. Iya. Nah, kira-kira berapa sih untungnya Bukalapak? Sampai dengan saat ini ya. Berapa ya Pak ya? Sama kayak tadi kayak Pak. Saya kasih clue. Apakah miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, atau triliunan? Kalau saya pengennya triliunan sih Pak. Nah, triliunan untungnya. Saya coba di ya kita Google aja. Bukalapak tuh untungnya berapa? Nah, kenapa kita bisa untung besar begitu? Bukan karena kita gimana-gimana, tapi karena strategi dari manajemen yang baik, ya, karena pemain IPO juga diinvestasikan dengan baik, dan kita juga mau memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, yang mana kita memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia. Dan semoga UMKM ini juga bisa merasakan benefitnya bersama-sama. Itu kita doakan bersama. Ya, oke. Berikutnya ada Oshop juga, ya itu salah satu yang TV shopping. Juga kita punya healthcare business. Tadi saya sudah katakan kita punya 8 rumah sakit. Dan yang terakhir ya kita ada bisnis-bisnis legacy kita, mulai dari zaman MTech berdiri sampai sekarang ada Abimata Citra Abadi, Tangerang Mitracom, Sakalaguna, dan Hidope. Terima kasih. Kurang lebih itu adalah itu adalah sedikit mengenai MTech. Ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam topiknya, The Science of Being Awesome in Workplace. Dan saya berharap bisa diputar satu video untuk kita saksikan bersama. Karena dari video ini kita akan membahas materinya. Silakan Mas Esa diputar dulu videonya. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think.
The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Oke, semoga udah tadi nonton, ya. Mungkin David sama Utri tadi kalau perhatiin, kira-kira apa tuh yang video tadi? Nggak usah khawatir takut salah, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga boleh ketik di komen, ya kan? Nggak apa-apa, itu kan bahasa Inggris semua, ya kan? Oke. Jadi misalnya, tadi saya ketik di keren komen Pak, ya. Keren Pak, itu nggak apa-apa juga. Keren, Gitu. keren Tapi banget. ada Udah keren banget. Keren banget. Nah, itu betulnya ini ya. Jadi saya buka slide pertama ya. Ini The Science of Being Awesome ini kan sebenarnya self leadership ya. Jadi apa aja sih? Tadi ada satu slide ini ya. Slide ini saya capture. Apa aja sih yang termasuk human only traits? Artinya gini loh. Ke depan itu tadi saya singkat sedikit lah videonya. Ke depan eksponensial. Bukan kayak zaman dulu misalnya pelan-pelan berubah gitu ya. Nanti ke depan tuh eksponensial gitu perubahannya. Nah, karena perubahan yang eksponensial itu, manusia itu bisa kalah tuh sama yang namanya AI, bukan anak intern ya. AI kan, AI anak intern. Ini AI ini artificial intelligence, ya kan? Sama robot misalnya gitu kan. Kita bisa istilahnya harus kompetisi dengan mereka. Nah, tapi apa sih yang menjadi human only traits? Jadi kemampuan yang hanya dimiliki yang nggak bisa dikalahkan oleh yang namanya artificial intelligence atau robot. Coba menurut Putri sama David, apa tuh? Di sini ada contekannya di depan. Yang lain boleh ketik. Teman-teman yang lain yang nonton boleh ketik di komen. Apa sih yang termasuk human only traits? Coba, kalau menurut David apa? Atau values. Oke, apalagi? Insight. Insight, boleh. Emotion. Apalagi tuh? Knowledge. Knowledge. Padahal kita baca semua, Pak.
Iya, mau harus baca. Sama ini Pak, ya ini. Sama seperti Kamila Sari yang barusan komen, kindness sama love. Itu yang nggak dipunyai sama robot nantinya. Sip. Ya, kita lihat dirangkum ya. Nah, ini rangkumannya. Jadi setidak-tidaknya human traits itu ada at least 4 kategori ini. Ya, ada emotion, imagination, creativity, ethics, intuition. Kalau zaman saya nih, makanya tadi David bilang, saya juga muda pada zamannya gitu ya. Saya juga muda pada zaman dulu ya. Pada saat saya dulu kerja, ya, pada saat saya dulu cari kerja, cukup punya salah satu dari Q ini. Kan ada emotional intelligence, EQ, ada mental intelligence, IQ, ada spiritual intelligence, SQ, ada execution intelligence, XQ. Punya salah satu aja nih, David sama Utri. Dari 4 ini. Lagi zaman saya dulu ya, tahun 2000-an. Udah bisa jadi bos, cepet karirnya. Wah, cepet. Melesat. Ya kan? Salah satu aja dari 4 punya. Cukup. Nah, tapi sayang sekali bagi angkatan kerja saat ini, kalau punya 1 nggak cukup. Kenapa? Sudah banyak saingannya. Jadi minimal punya berapa? Saya katakan minimal 4. Ya, nanti saya katakan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini minimal punya 4. 4-4-nya ini emotional intelligence, EQ kita harus punya, IQ kita harus punya, SQ kita harus punya, XQ kita harus punya. Inilah the science of being awesome. Kalau kita punya 4-4-nya, kita jadi awesome di workplace. Mau tahu lebih lanjut nggak nih, David sama Utri? Oke ya? Betul. Nah, ini dia 4 sehat 5 sempurnanya. Jadi pintu masuknya nomor 1 emotion. Kita harus bisa punya EQ dulu, at least pertamanya. Setelah EQ kita kuasain, kita tingkatin IQ kita, itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan lupa kita harus punya SQ. Yang keempat itu XQ, execution quotient. Dan yang 5 sempurna itu adalah resilience atau AQ. EQ itu adversity quotient. Jadi kalau sampai EQ ini belum punya, nggak apa-apa. Minimal deh. Minimal punya 4, itu ya semoga kalau nggak ada saingan yang lain bisa keterima di MTech. Masalahnya saingan yang lain punya nggak? Untung jadi kalau punya kita salah satu aja. Lalu di MTech ya. Itu Pak. Jadi Pak, kalau punya salah satu ya? aja, kita waduh kayaknya terlalu banyak saingannya karena yang punya 2, yang punya 3 banyak, ya kan? At least punya 4 ya kita lewatlah. Standar rata-rata. Harus punya 5 sekarang ya Pak. Kalau punya 5 ya dari HRD pasti merekomendasikan. Nah, sudah direkomendasikan HRD, belum tentu diterima sama usernya David sama Utri. Ya, usernya kan ngelihat technical. Kan kalau HRD saya kan ngelihatnya ini, kan tadi David bilang gimana kinclong di depan HRD ya. Kalau kinclong depan HRD, MTech minimal punya 4 kecerdasan ini deh. EQ-nya punya, IQ-nya punya, SQ, sama XQ. Nah, ini saya mau jelasin satu-satu nih di sini, ya. Oke. Nomor 1 yang disebut dengan EQ. Apa sih ini EQ? Nah, EQ ini ada 2 komponen. Ya, jadi 50%. Yang pertama komponennya adalah self-awareness. Bahasa Indonesia itu bagus betulnya. Bahasa Indonesianya self-awareness itu bagus. Coba, Putri, awareness itu bahasa Indonesianya apa, coba? Langsung lihat Google Translate. Self-awareness. Self-awareness ya tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri, Pak. Memahami diri sendiri. Oke, David apa? Ya itu Pak, tadi kan saya bilang sama Utri di awal, banyak sekarang teman-teman itu kalau misalnya mau cari kerja, yang lagi ngetren aja. Banyak orang yang kayak, ilmu kayaknya bagus deh peluang kerja. Nggak punya self-awareness, kayak dia bener-bener bisa nggak sih? Passion di situ nggak sih? Kayak gitu. Oke, sebetulnya saya mau kasih taunya gampang aja. Self itu kan diri. Itu kan sadar. Jadi sadar diri. Itu aja. Sadar diri sendiri. Harus ngerti sama diri sendiri. Harus sadar diri. Pak, cuma 2 itu ternyata jawabannya. Cuma itu aja. Jadi sadar diri aja. Sadar diri itu gimana? Sadar diri kita tuh kemampuannya kayak apa.
Kita tahu strength kita apa, weakness kita apa. Itu sadar diri loh. Terus apa sih yang jadi passionate buat kita? Seperti David bilang tadi. David benar tadi. Apa sih yang menjadi passion kita? Apa sih yang bukan passion kita? Itu kita sadar diri. Ya. Jadi kayak Utri juga tadi ngomong. Kita mengetahui nih, apa sih yang kita mau lakukan ke depannya, gut feeling to guide our decision, nah itu sadar diri. Jadi kalau sampai lupa apa semua yang saya ngomongin tadi, minimal tahu lah yang namanya sadar diri. Kalau udah sadar diri, lumayan. Itu 50% kita nguasain EQ. 50% loh. Coba aja cek di ilmu-ilmu EQ, ya, yang guru EQ misalnya Daniel Goleman dan lain sebagainya, nomor 1 sadar diri. Kalau kita nggak sadar diri, itu namanya apa biasanya? Hilaf. Betul nggak? Hilaf, Pak. Betul, hilaf. Kalau kita hilaf, berarti kita nggak sadar diri. Gampang gitu ilmunya. Ya kan? Nggak tahu diri gitu. Iya, hilaf ya, Pak. Iya. Nah, ada kriteria kedua. Ini yang lebih berat. Ya, kriteria kedua. Tapi saya yakin David sama Utri sih udah lulus yang ini. Ya. Yaitu tidak menyalahkan bos. Tidak menyalahkan bos. Itu namanya kita punya EQ. Wah, terus David tanya, maksudnya atasan Pak? Bos itu lihat ini, BOSS, tidak menyalahi satu barang, tidak menyalahkan barang. Yang kedua, tidak menyalahkan orang. Yang ketiga, tidak menyalahkan situasi. Yang keempat, tidak menyalahkan segala sesuatu. Nah, S yang kedua ini saya baru tambahin nih. Setelah ketemu sama generasi milenial sama Gen Z yang sekarang. Karena mereka kreatif-kreatif. Nggak termasuk barang, Pak. Nggak termasuk orang, Pak. Nggak termasuk situasi. Ya udah, saya taruh sapu jagat. Nggak menyalahkan segala sesuatu deh. Ya kan? Nah, kalau kita udah tahu nih, bahwa barang ini bikin kita kesel. Misalnya, komputer kita lemot. Jadi kita nggak bisa, kalau di MTech, misalnya kita gagal nih pekerjaan. Gara-gara komputernya lemot, kita nggak bisa nyalahin komputernya. Pak, saya lemot Pak, makanya saya gagal. Nggak bisa gitu. Ya kan? Udah tahu komputer kita nggak terlalu bagus, kita perlu cari satu solusi. Gimana caranya? Supaya barang ini tidak menghambat saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya. Nah, itu yang dimaksud tidak menyalahkan barang. Jadi kita perlu ngontrol emosi itu. Biasanya kalau kita udah gara-gara komputernya lemot, kita atau misalnya koneksinya nggak bagus, kita udah langsung apa ya, bahasa Sunda tuh pundung gitu ya, langsung nggak mood kerja. Nah, itu udah nggak bisa, itu udah hilaf itu namanya. Itu nggak bisa, udah gagal tuh kita. Nah, atau misalnya ada kita kerja sama orang kan, kita, kalau di tempat kerja atau dimanapun ya, masuk kita kuliah juga kan kita ada kerja kelompok atau apa. Ada orang lain yang salah. Nah, terus kita ingin teman kita yang salah. Teman kita yang salah itu gagal. Nah, itu udah hilaf juga tuh. Itu berarti nyalain orang. Jadi David dan Utri nyalahin orang atau nyalahin teman, ini bagus nggak? Enggak dong, Pak. Enggak ya? Berarti kita udah sih, Pak. kita paling enak sih Pak nyalain orang. Nah, berarti IQ-nya nggak lulus ya? Nggak lulus IQ kan kalau nyalahin orang ya? Nah, nyalahin itu. orang aja, nyalahin teman aja jangan. Apalagi nyalahin bos. Oh iya. Baik. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nyalahin teman aja jangan kan? Apalagi nyalahin bos, jangan. Itu lebih jangan lagi gitu. Gitu loh. Ya, walaupun bercanda tapi benar ya. Jadi, yang ketiga nyalain situasi. Kadang-kadang kan kita jalan macet atau hujan atau apapun lah yang bisa menghambat pekerjaan kita, terus kita nyalahin situasi itu. Ya udah, kita gagal, udah kita nggak lulus IQ tuh. Kita hilaf. Nah, terus Pak, gimana Pak? Barang udah pasti salah, orangnya juga ngeyel Pak, ngeselin. Terus situasinya nggak dukung Pak. Segala sesuatu itu nggak ada yang bikin saya bisa jadi sukses. Masa saya nggak bisa nyalahin? Ya nggak, jangan. Karena begitu kita nyalahin itu, nyalahin bos, berarti kita sudah tidak lulus IQ, udah pasti kita nggak akan masuk ke yang berikutnya. Pada saat kita tidak menyalahkan bos, percaya atau nggak percaya, IQ kita berkembang, SQ kita berkembang. Jadi kita berdoa. Kita udah jelas-jelas orangnya salah.
tapi nggak boleh disalahin. Kita mikir keras, terus kita berdoa. Terus habis itu kita melakukan sesuatu. Jadi QQ yang lain itu tergantung yang pertama ini. Ini paling penting. Kita sadar. Kalau ngomongin EQ ini Pak, ya. Saya jadi ingat ini Pak. Ini pelajaran penting mungkin di dunia reporter ya Mbak Utri ya. Jadi kan kadang-kadang ada situasi yang membuat ketika kita mau live report, sinyalnya nggak bisa, terus tiba-tiba alat live-nya rusak, segala macam. Selalu produser bilang, kan masih bisa handphone, coba Zoom. Kalau Zoom nggak bisa, kan bisa tele. Jadi laporannya lewat tele. Itu. Terus ada lagi nyalahin orang, oh nggak ada narasumbernya, nggak dapat berita. Oh enggak, tidak ada berita, tidak ada apa-apa, bukan berarti tidak ada berita. Benar nggak? Jadi itu yang diajarkan bener-bener ya, kalau di news harus EQ-nya harus kuat. Jadi harus ide aja gitu. Mantap. Makanya David terbukti orang, situasi dan segala sesuatu alias bos itu. Itu dia. Ya, kalau reporter udah suka nyalahin bos, udah selesai. Yang paling penting itu jangan. Kalau sampai lupa semua yang tadi diomongin, yang paling harus diingat adalah tidak menyalahkan bos. Nah, itu. Ya kan? Kalau sampai lupa, ya. Jadi bos selalu benar. Tidak menyalahkan bos. Oke? Jadi walaupun bos salah, kita tidak menyalahkan bos. Karena kita tidak menyalahkan bos, otak kita tadi seperti David dan Utri katakan, otak kita akan berpikir keras, kita akan berdoa, spiritualitas kita meningkat, dan kita akan bertindak. Nah, itu yang akan kita bahas berikutnya. Tapi begitu kita hilaf, begitu kita nyalahin bos, nyalahin barang, orang, situasi, segala sesuatu, biasanya kita nggak akan berkembang. Kenapa? Karena udah ada yang salah. Jadi kita nggak usah bertanggung jawab, biasa aja udah. Tapi begitu kita tidak menyalahkan bos, otak kita, spiritualitas, eksekusi kita menjadi lebih baik. Nah ini yang kita mau bahas berikutnya. Ya, berikutnya adalah, bentar. Nah ini dia slide berikutnya. IQ itu ada dua, imagination dan creativity. Nah ini ada satu bentuk di sini, ya. Kalau kita lihat itu bentuknya seperti ini. Itu apa sih? Itu bisa dibentuk dari segitiga dan persegi panjang. Bisa juga persegi panjang dikurangi 2 segitiga. Bisa juga 2 trapesium. Bisa juga tabung tambah kerucut. Bisa juga ini ada belah ketupat tambah 2 segitiga. Jadi imajinasi itu penting. Nah, apa sih yang kita harus imajinasi? Dunia kerja itu, yaitu 3 hal yang saya sudah sampaikan juga di video sebelumnya. Prepare for the worst, think positive, do the best. Apa tuh? Prepare for the worst meeting, artinya gini, boleh nggak kita pada saat kita tadi, bos salah tadi, barang ada yang salah, orang salah, situasi nggak mendukung, segala sesuatu kayaknya ngaco gitu. Bisa nggak kita berpikir negatif atau prepare for the worst? Nggak apa-apa, otak kita akan prepare for the worst. Apa ya yang worst thing akan terjadi? Apa sih hal terburuk yang bakal terjadi? It's okay untuk membayangkan hal itu. Tapi nggak boleh berhenti, David dan Utri. Ya, kita berhenti di situ, kita akan jadi orang pesimis. Aduh, ini bakal terburuk yang terjadi ini. Diimbangi dengan yang kedua, yaitu berpikir positif. Oke, positifnya apa ya? Nah, yang ketiga, kita akan membayangkan apa yang bisa saya lakukan supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, semoga ada komen nih. Kalau nggak ada komen, saya lanjut. Lanjut ya. Nah, oke. Next-nya adalah, bayangkan ada satu segi 4 atau bujur sangkar. Ya, bayangkan. Kita bayangkan. Ini boleh di komen nanti di YouTube, dicek. Bujur sangkar, ya, ada satu bentuk bujur sangkar. Coba bagi bujur sangkar itu menjadi 4 bagian yang sama persis. Oke, coba kita boleh dicoret-coret di kertas juga boleh. Yang bujur sangkar kita bagi menjadi 4 bagian yang sama persis, ya, bujur sangkar. Nah, misalnya begini ya, saya tulis nih. Kelihatan nggak bujur sangkar tuh? Kalau dibagi jadi 4 bagian sama persis kan begini diagonal. Nah, dengan berapa cara bujur sangkar itu bisa dibagi menjadi 4 bagian yang sama persis? Coba deh. Dipikirin dulu. Coba David sama Utri dulu.
Kira-kira bisa dapat 16. berapa cara? Berapa? 16. Keren amat 16. Kan namanya juga nebak, Pak. Kalau salah kan nggak salah kan, Pak. Udah dibayangkan, itu yang banget nih imajinasinya. Orang, Situasi. David berapa, David? Sebentar Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak lah. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wih, 20. Ini Pak, Oke. saya udah buat Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Bagus. Ya nggak apa-apa, nanti teman-teman boleh coba. Tapi saya mau katakan, lebih dari 20 bisa nggak, David? Bisa. Bisa. Oh, Kecil-kecilnya. berarti David sama Utri termasuk yang sangat kreatif. Ya, ternyata tak terhingga. Betul. Caranya untuk bisa membagi bujur sangkar menjadi 4 bagian yang sama persis itu tidak terhingga caranya. Banyak banget, ya. Tapi pertama kali kita coba, mungkin kita ketemu 3 nih yang paling populer, seperti yang ada di sini di layar. 1, 2, 3 yang paling populer. Tapi setelah kita pakai kreativitas kita, seperti tadi Utri dan David memang orang kreatif sih kalau udah biasa di media kayak gitu. Nah, bisa ketemu 16 cara, 20 cara. Tapi biasanya ada satu-satu kita akan mentok tuh David. Sampai udah 100 cara tuh kita bingung. Apalagi ya? Cara apa lagi ya? Nah, yang membatasi kita untuk kreatif itu apa? Pikiran kita sendiri. Overthinking Betul ya sekali, Pak. Putri. Yang membatasi kita untuk kreatif itu pikiran kita sendiri. Sebetulnya kreativitas itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya kan? Makanya kadang kita perlu orang lain untuk kita brainstorming. Pernah dengar nggak kata-kata brainstorming? Jadi kalau kita ketemu dua orang kreatif ketemu, wah nggak habis-habis tuh idenya. Terus apalagi ketemu 3 orang kreatif, wah luar biasa. Tinggal nanti bagian produksinya bingung, ini gue produksi yang mana ya? Terlalu banyak kreativitasnya gitu kan. Nah itu kreativitas tuh nggak terbatas. Ya, jadi ini sayang sekali slide-nya ada sedikit kendala teknis. Itu kalau ada ininya from impossible to I'm possible itu cuma cukup dikasih apostrof, dikasih spasi. Jadi dari impossible jadi I'm possible, kasih apostrofik di atasnya di I'm possible. Ya kan? Oke, next-nya kita bicara etika. Nah, etika ini tidak kalah pentingnya. Kreativitas sih boleh. Banyak di dunia ini orang yang kreatif, tapi tidak memegang etika. Itu yang disayangkan. Kalau kita di Amtek, kita mau semuanya. Orang yang udah kreatif dan juga memegang etika. Nah, apa sih yang disebut spiritualitas? Sederhana. Yang pertama, kita tidak melanggar hukum. Kreatif boleh. Ide, wah sampai ribuan jutaan ide. Tapi jangan sampai ide-idenya itu yang dipilih yang melanggar hukum. Nah, jangan. Itu nomor 1 tuh, yang paling basic. Ide kita tidak melanggar hukum. Tadi udah nggak menyalahkan bos. Kedua, kita otaknya berpikir prepare for the best, to the best-nya kita dapat kreativitas yang hebat. Tapi kreativitas yang hebat ini janganlah yang melanggar hukum. Kan banyak, misalnya ada 100 ide. Mungkin 20 idenya itu melanggar hukum. Ya, kita jangan ambil yang melanggar hukum itu. Kalau di MT kita nggak mau. Kita mau cari sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Yang kedua, di atasnya lagi, kita berada di satu perusahaan. Kita di, ya kalau saya di PT Elang Mahkota Teknologi, David mungkin di SCTV, Putri di Indosiar, ada yang namanya peraturan perusahaan. Kita melanggar hukum, tidak melanggar peraturan perusahaan. Contoh, datang terlambat ke kantor Utri atau David, ditangkap polisi nggak karena melanggar hukum? Datang ke kantor telat, ini masih di mute nih. Kenapa Pak? Kalau datang ke kantor telat, ditangkap polisi nggak? Enggak. Di atasan. Tapi dicatat sama HR. Melanggar aturan perusahaan. Iya. Shareholder value. Itu yang saya maksud. Jadi oke, kita memang nggak melanggar hukum, tapi kita melanggar aturan perusahaan jangan juga. Jadi kreativitas kita tidak melanggar hukum, tidak juga melanggar peraturan perusahaan. Nah yang ketiga nih, ini orang suka jarang ini. Coba kalau kita lihat pakaian-pakaian kita sopan-sopan kan. Nah misalnya ada kontrak sosial, kita di Indonesia, kita negara timur. Misalnya yang terlalu terbuka-buka lah atau gimana. Ya, karena kita ada yang namanya KPI juga, Komisi Penyiaran Indonesia dan sebagainya.
ya kita jangan melanggar kontrak sosial yang kita berpakaian sopan atau kita mungkin berkata-kata sopan ya, itu kan kontrak sosial tuh yang ada di Indonesia sebagai masyarakat timur gitu ya. Mungkin agak beda dengan masyarakat barat atau bule. Nah, kita di Indonesia memegang juga nilai-nilai yang berlaku di sosial masyarakat kita. Nah, yang terakhir tentu saja yang suka dipesankan oleh para pemegang saham kita tidak melanggar kebenaran yang hakiki. Misalnya yang namanya keadilan, kejujuran, itu kebenaran yang hakiki tuh. Ya, selama itu adil, selama itu jujur, selama itu apalagi coba kebenaran yang hakiki itu. Ya nilai-nilai yang luhur lah. Nah, itu jangan kita langgar. Ya, jadi inilah yang disebut dengan spiritualitas ya. Oke, selanjutnya adalah XQ yang disebut dengan intuisi. Itu adalah kecerdasan kita untuk bertindak. Saya biasa suka singkat dengan kata push, yaitu pray until something happen. Pray until something happen ini adalah spiritualitas, pray, ke bawahnya adalah action, bertindak. Ya, push. Jadi ini sebuah kecerdasan eksekusi itu sebetulnya tidak hanya berdoa. Kadang-kadang kita tadi udah tidak menyalahkan bos, kita udah kreatif, udah kita nggak hukum, nggak melanggar etika, ya. Tapi kita lupa. Ada yang terakhir David dan Utri. Apa? Bertindak. Jangan lupa kita hanya berhenti sampai berdoa, tapi berdoanya tidak push. Tidak bertindak. Ya, harus ada actionnya ya Pak ya. Iya, jadi cuma sebatas ide aja, nggak ada eksekusi. Itu banyak tuh orang kreatif yang sangat kreatif sekali, tapi idenya nggak bisa dieksekusi gitu. Sayang sekali. Nah ini yang kita juga tekankan. Nah kalau masuk ke MTech kita siap bertindak. Makanya kalau di MTech kadang-kadang orang kalau udah ngasih ide, biasanya ya kamu yang jalanin ya. Gitu nggak David? Tapi yang nyuruh orang Pak. Ya sekarang ini generasi yang sekarang gini, saya punya ide, saya siap melaksanakan Pak. Wah itu langsung nawarin diri. Orang-orang anak-anak muda zaman sekarang gitu nawarin diri, dia mau bertindak, dia mau berdampak. Itu yang kita cari, ya orang-orang seperti itu yang kita cari. Oke, nah ini bonusnya. Tadi minimal 4 sehat ya, Putri sama David ya. Nomor 1 kecerdasan emosi, itu tadi sadar diri tidak menyalahkan bos. Nomor 2 IQ, yaitu punya imajinasi dan kreatif. Ya, yang tadi. Yang ketiga disebut dengan SQ, beretika, kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika. Yang keempat, kita bertindak, kecerdasan eksekusi, push, pray until something happen. Itu 4 sehat, itu minimal. Ya, kalau punya 4 kualitas ini, saya yakin Anda akan lulus lah tesnya HRD. Karena kita ada nanti pakai Dream Talent ini juga bisa di-assess ya. Ada assess psikologinya di sini, psikometriknya. Kalau punya 4 hal tadi, EQ, IQ, SQ, most probably akan lulus dari kita, dari HR. Ya. Ini 5 sempurna ya, yaitu EQ. Kalau bahasa zaman baheulanya adalah tahan banting. Tahan banting Utri. Udah dibanting-banting masih kuat. Ini nih yang paling penting Pak, tahan banting. Ya, tahan banting. Sebetulnya ini bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, adversity quotient. Ya, apa sih tanda-tandanya orang yang tahan banting? Ini dia. Yang pertama, yang udah pasti bukan orang yang nggak tahan banting adalah yang quitter. Jadi belum apa-apa udah quit. Aduh, ya kan? Masuk ke MTech udah masuk tapi pas probation dia mengundurkan diri karena aduh saya kayaknya nggak kuat deh, nyerah. Nah itu berarti nggak punya EQ, udah pasti nggak punya yang namanya adversity quotient. Tapi ada orang yang punya adversity quotient, cuman nggak cukup, yaitu orang yang cepat puas, yang campers. Jadi dia udah berusaha sampai usaha tertentu dan dia berhenti sampai di situ. Yaitu yang disebut dengan campers. Jadi istilahnya ya udahlah, yang gua nggak apa-apa deh, gini-gini aja juga, is okay. Gitu. Nah, tapi ada satu orang lagi yang kita cari yang climbers, yang walaupun banyak tantangan, banyak tekanan, dia tetap bisa bekerja dengan lebih baik lagi, bahkan dia sampai menjadi pemenang. Ya, sampai menjadi pemenang. Itu yang kita cari, yang punya resilience atau tahan banting atau bisa bekerja dalam tekanan. Nah, ini bonus aja, 5 sempurna.
Jadi kalau ada 4 sehat tadi, ini 5 sempurna. Ya, itulah kurang lebih topik dari saya. Kalau dirangkum ini, yang pertama adalah EQ, sadar diri tidak menyalahkan bos. Terus yang kedua IQ, kita punya tadi prepare for the worst, think positive, do the best. Terus juga kita kreatif, cari solusi yang banyak. Yang ketiga ethics atau SQ, spiritualitas, kita tidak tidak melanggar hukum, kita tidak melanggar etika, kita bertindak berdasarkan kebenaran yang hakiki. Dan yang terakhir adalah XQ, push, pray until something happen. Kita bertindak, tidak hanya berpikir tapi kita bertindak. Dan yang terakhir, setelah kita menghadapi tantangan, kita tahan banting, ya kan? Nah, itu yang kita cari sebagai orang yang take responsibility, ya, punya respon ability, bisa punya kemampuan untuk merespon dengan benar dan juga bertanggung jawab. Ya, oke. Thank you semuanya. Dan ini saatnya untuk tanya jawab, ya. Betul. Jadi dari tadi sebenarnya Pak, kalau di chat-chat live chat itu udah banyak banget ya Utri ya, yang komentar-komentar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah dibantu sama teman-teman HR, sudah dikurasi. Ini pertanyaan pertama dari Jarang Production menanyakan kalau menyalahkan pemimpin bagaimana bila pemimpinnya salah terus-menerus dan pemimpin tersebut tidak masalah untuk disalahkan. Dan bos dan pimpinan itu kan berbeda. Kalau tidak salah. Oke. Ya, jadi saya share sedikit pengalaman saya ya. Jadi ini sebetulnya pengalaman yang lucu aja sih. Kemarin itu ulang tahun MTek, ya kan? Jadi semua tim saya tuh sudah melakukan persiapan sumbang seninya dengan sangat luar biasa, ya kan? Saya yang kurang latihan. Jadi pada saat manggung, saya lagi nyanyi lupa liriknya. Terus akhirnya saya sebagai, walaupun saya atasan, ya saya minta maaf lah sama semuanya. Mereka semua kecewa sekali, sedih gitu ya. Performance-nya mereka semua narinya udah keren banget. Bosnya yang harusnya nyanyi, lupa liriknya gitu kan. Nah, ya kita sebagai bos, sebagai atasan, sebagai pemimpin, alangkah baiknya lah, kalaupun kita salah, ya kita sadari kesalahan kita dan minta maaf. Itu paling ideal ya, paling ideal. Tapi mungkin yang ditanyakan oleh si Jarang Production ini adalah gimana kalau bos kita nggak mau ngaku salah, terus atau tidak mau disalahkan, nggak mau disalahkan dan lain sebagainya. Ya sederhana. Buat kita, bagian kita apa? Sadar diri. Yang kedua apa? Tidak menyalahkan bos. Karena bos itu salah satu dari yang tadi bukan barang dia, orang. Jadi kita tidak menyalahkan orang, walaupun bos saya seperti itu, ya saya tidak menyalahkan bos saya. Jadi saya bagaimana bagi organisasi ini, bagi bos saya, ya sehingga pada saat kita melakukan pekerjaan kita, walaupun bos kita salah, tapi kita cover untuk kesalahan bos kita, malah kita membuat bos kita menjadi berhasil. Apa yang terjadi? Pada saat bos kita dipromosi, dia akan cari kan, wah David sama Utri, inilah dia yang bantu saya pada saat waktu itu saya bikin presentasi, tapi ternyata presentasi saya hampir gagal, ternyata dibantu oleh David dan Utri. Begitu saya dipromosi sama bos saya bikin David dan Utri dipromosi juga, gantiin saya. Kan asik kan? Berarti gini Pak, materi Pak Peter tadi ini juga berfungsi atau berguna untuk para bos-bos yang lagi nonton. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah bukan anti kritik ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada bos dapat masukan gitu diterima, karena siapa tahu masukan itu bisa memperbaiki yang tercover tadi. Gitu kali Pak ya? Ya dan tidak. Jadi kalau udah jadi bos, ya kita bedanya gitu David. Karena saya udah jadi bos nih, ya kan? Jadi saya kan kalau udah jadi bos kan punya tanda petik hak untuk meminta tolong sama tim saya. Betul. Ya kan? Mungkin saya salah kasih instruksi. Tapi kalau tim saya tidak menyalahkan bos, walaupun instruksinya salah, produknya jadi loh. Iya. Berhasil loh. Itu sering sekali saya lakukan. Jadi ya saya thank you banget sama tim saya. Jadi ya kayaknya saya kasih instruksi benar, kasih instruksi salah. Mereka nggak pernah nyalahin saya. Tuh kayak contoh di sini nih, urusan ini ya kan, Karir Festival. Jadi nih keren gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi mentalitas. Jadi selalu ada memang dua sisi mata uang, betul. Tapi memang kalau kita sebagai bos juga sederhananya kita tidak nyalain orang kan. Ya kan? Ya, itu dia.
Kan tidak menyalahkan tim saya juga gitu, tidak menyalahkan orang. Iya, karena itu berlaku untuk semua orang. Tapi yang paling penting justru bagi para pencari kerja, paling penting, saya yakin nggak cuma di MTech, ini bisa bermanfaat buat kalian dimanapun kalian berkarir ya. Pada saat kalian tidak menyalahkan bos, pasti kalian menjadi aset yang berharga dimanapun kalian berada. Itu sih jawaban saya. Oke, itu dia terjawab sudah pertanyaan pertama. Iya, dan harus diingat bos yang dimaksud juga ini adalah bukan bos atasan, tetapi lebih ke barang, orang, situasi, dan satu lagi apa Pak? Yang terakhir. Segala sesuatu, sapu jasa. Segala sesuatu. Intinya nggak usah nyalain apa-apa. Sadar diri. Iya. Oke. Kita ke pertanyaan kedua. Ya. Betul, tanggung jawab. Kita pertanyaan kedua Pak, ini dari ini kayaknya Princess kali bacanya, Princess Gamers atau apalah ini. Pak, saat ini kan sedang zamannya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan hanya Pak Peter yang punya singkatan, ini juga ada. Iya, amati, tiru, modifikasi. Nah, semisal dulu ada zaman joget-joget di salah satu TV, tidak lama TV lain meniru joget-joget juga. Bagaimana kreativitas itu menurut Bapak yang meniru? Jadi ini bertanya Pak tentang plagiatisme ya? Iya. Itu bagaimana menurut Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Menurut saya yang namanya kreativitas itu juga adalah proses yang tidak pernah berhenti. Selalu berkembang terus ya. Berkembang terus. Dengan adanya modifikasi itu kata kuncinya, David dan Putri. Kalau kita hanya amati dan tiru saja, ya kan? Menurut saya sih yang rugi dia sendiri ya. Jadi misalnya TV lain niru-niru, tapi nirunya persis sama. Yang rugi dia sih sebetulnya. Walaupun itu plagiatisme itu juga masyarakat Indonesia itu juga masyarakat yang cerdas, David dan Putri. Dia juga masyarakat tuh mana yang menjadi wah ini pionir nih. Ini adalah karya kreativitas dari TV tertentu nih. Mereka pasti akan menghargai itu kok. Ya, jadi kalaupun ada TV yang meniru dan tanpa memodifikasi 100% belum tentu rating dan share-nya pun akan ikut baik. Ya kan? Itu satu hal ya. Masyarakat juga sudah cerdas dan bisa menilai. Jadi kalau buat saya ya yang rugi dia kalau misalnya yang rugi TV itu sendiri kalau tanpa modifikasi. Ya boleh aja kita amati, tiru, terus modifikasi. Itu salah satu bentuk dari brainstorming tadi. Ya kan yang namanya kreativitas berkembang terus. Modifikasinya itu nanti ada modifikasi lagi. Jadi ada modifikasi lagi sehingga terus jadi peningkatan kualitas. Kualitas itu terjadi, buat saya sah-sah saja. Karena yang menikmati juga masyarakat Indonesia. Ada malahan satu jargon manajemen yang disebut dengan do not reinvent the wheel. Ya, itu zaman dulu tuh zaman peradaban kuno ya, David sama Putri. Manusia tuh punya kesusahan menciptakan yang namanya roda. Mereka tuh semua jadi ada misalnya masyarakat Indonesia, ada masyarakat di China, ada masyarakat di barat sana. Itu kan terpisah secara geografis. Mereka tuh gimana cara ngangkut tuh mereka akhirnya kepikir, oh jangan-jangan bagus juga ya kalau yang namanya roda gitu. Nah, ternyata itu untuk bisa menemukan roda itu butuh berpikir keras banget. Bayangkan kalau zaman sekarang ada yang namanya amati, tiru, modifikasi. Begitu ada di negara lain sana yang sudah bikin sesuatu, kita tinggal tiru, modifikasi. Itu jadi lebih cepat perkembangannya. Nah, itulah dampak dari perkembangan teknologi. Jadi, buat saya, kembali lagi jawabannya, sah-sah saja selama modifikasinya itu kreatif. Ya kan? Kalau nggak modifikasi kreatif, yang rugi dia sendiri. Itu aja. Betul. Jadi walaupun ini kata-kata yang ini ya, yang lebih simple, nyontek boleh, tapi ada modifikasi sedikit ya Pak. Modifikasi yang keren dong, modifikasi yang semakin keren. Karena gini Pak, saya jadi ingat sebelum pandemi itu kan ya di newsnya itu kan punya banyak program. SCTV punya liputan vlog, dia punya Indosiar Jeng Patrol. Itu kami lihat ditiru gitu sama TV sebelah, tapi TV sebelah tuh plek-plek gitu Pak, nggak ada modifikasi sama sekali dan salah. Tidak perlu mention, tapi teman-teman mungkin tahu sendiri. Ya. Nah, jadi itu juga buat kita berlaku buat kita juga. Jadi sebenarnya boleh prinsip ATM tadi ya, amati, tiru, tapi modifikasilah
dengan sekreatif mungkin. Betul ya Pak? Dan jangan salah, kita di zaman ATM ini juga kita harus siap ditiru. Nah, jadi pada saat kita ditiru, apa yang terjadi sama kita? Apa kita diam-diam aja? Ya kita kreatif lagi dong. Ya kan? Kita ciptain hal yang baru lagi dong. Jadi justru bagusnya apa? Bagusnya ada orang yang niru kita, artinya apa? Kita nggak bisa berhenti untuk kreatif. Karena kita tahu kita bakal ditiru, David. Benar nggak? Dan mentalitas kita itu keren, makanya malah orang lain tiru, kita bikin yang baru. Gitu dong. Oke, kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Peter. Ya. Ini dari Rahel Lidiana. Rahel ingin bertanya, anak zaman now kan kebanyakan yang memiliki emotional unstable atau ketidakstabilan emosi. Nah, menurut Bapak, apakah ada masukan untuk bisa lebih mengontrol emosi dalam dunia kerja? Thank you. Gitu. Ya, ini tuh namanya mengontrol emosi itu jam terbang. Jadi wajar nggak kalau misalnya manusia itu emosi? Sangat wajar. Wajar, karena itu kan memang sudah yang sudah dikasih sama Tuhan gitu, punya emosi. Berarti buat kita tuh kita punya emosi itu wajar ya. Betul. Saya mau bagi ada 2 kolom nih. Satu 20%, satu 80%. Ya. 80% ini adalah manusia yang biasa-biasa saja, David dan Lutri. Ya. 20% ini adalah orang sukses. Nah, orang sukses sama orang biasa-biasa kelihatan ya dari sini ya. Yang lebih sedikit kan orang yang sukses ya. 20% ya. Nah, orang yang sukses ini mengontrol emosi. Orang yang 80% manusia biasa-biasa saja tidak mengontrol emosi. Ya, sekarang kita mau masuk ke yang mana? Itu sebetulnya pilihan hidup. Mengontrol emosi itu pilihan hidup, ya kan? Kita sadar diri dan tidak menyalahkan bos itu satu pilihan. Atau kita menyalahkan bos karena normal. Normal nggak orang yang salah disalahin, David? Normal. Kalau menurut saya dengan kita disalahkan itu sebenarnya bukan berniat untuk blaming, tapi untuk menyalahkan, tapi berniat untuk mengasih tahu gitu, menasihati. Ngasih tahu, jadi normal aja. Gitu, lebih baik lagi. Nah, normal itu jadi biasa-biasa aja sebetulnya. Jadi orang yang biasa-biasa aja tuh ya nyalahin orang lain itu normal. Tapi kalau kita mau jadi orang sukses, kita tidak menyalahkan. Jadi pilihannya di situ. Nah, kita berharap yang masuk ke MTech orang sukses semua, yang masuk dalam kategori 20% ini, yang tidak menyalahkan bos. Jadi sebetulnya, ini anak saya pernah nanya sama saya. Anak saya kan juga kurang lebih usianya juga itu ya, masih unstable itu ya. Terus dia bilang, ya Dela nggak bisa tuh ngontrol emosi. Saya bilang, Dela ngontrol emosi itu adalah pilihan kamu. Do you want to control your emotion or not? It's up to you, it's not up to me or up to other people that hurt you. Ya kan? Itu terserah pilihan. Jadi oke, saya pilih untuk mengampuni orang yang salah sama saya. Saya pilih untuk menjadi tidak menyalahkan bos. Itu pilihan. Ya kan? Dan itu butuh latihan. Minimal apa? Minimal kita sadar bahwa kita sudah nyalain bos. Misalnya gini, wah, David sama Utri salah nih. Udah nyalahin nih. Terus habis itu sadar, oh tadi gue udah nyalahin David nih sama Utri nih. Oh sorry ya, Fit, tadi Putri saya tadi nyalahin kalian gitu. Nah minimal sadar, itu namanya sadar diri kan, balik lagi makanya betul. 50%. Nah itu begitu kita sadar misalnya, aduh aku sedih nih hari ini, hidup dalam kesedihan. Tapi besoknya, oh ya kemarin kenapa saya hidup dalam kesedihan ya? Nah udah, gak usah sedih lagi deh, move on deh. Nah minimal kita sadar dan kita move on. Nah itu udah satu langkah tuh. Makanya tadi 50% itu sadar. Setelah sadar diri, baru langkah keduanya ini, tidak menyalahkan bos. Emang gak gampang. Minimal 2 step. Oke. Ya. Sip. Baik. Terima kasih. Buat Rachel tadi ya. Atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Rachel. Ya, dari Rachel. Iya, ini sekarang dari Carmila. Ada yang bertanya nih Pak, Carmila namanya Pak. Poin yang biasanya dilihat dari HR untuk fresh graduate mengingat pengalaman masih belum banyak. Apa tuh Pak poinnya Pak? Ini nanti akan dijelaskan di sesinya Mas Adiat ya. Nanti saya stay tune di MTech Career Festival, ikuti sesinya Mas Adiat, saya sekaligus promosi untuk dia. Itu akan dibahas lebih dalam mengenai hal ini. Tapi saya kasih clue aja. Saya clue. Apa tuh Pak? Jadi apa sih yang dilihat oleh HR ya
untuk fresh graduate. Zaman sekarang kan zamannya magang merdeka ya. Pada magang. Betul. Itu pengalaman magang kalian dilihat udah pasti. Satu. Yang kedua, kalian tidak usah sungkan-sungkan atau menahan-nahan diri untuk ikut organisasi. Berorganisasi sebanyak mungkin ya, terlibat banyak tanpa mengorbankan nilai akademik kalian, itu bisa menunjukkan bahwa kalian bisa manage waktu dengan baik. Kalian bisa berkontribusi lebih ya daripada orang lain. Itu semua dilihat sama HR. Jadi berorganisasi lebih banyak. Ya, maksudnya ikut himpunan, ikut senat, atau nanti ikut temu akrab, atau ikut acara-acara di kampus, misalnya jadi nyanyi di kampus, atau jadi pemain band, atau misalnya stand up comedy, atau apapun. Hal seperti itu kan jadi modal buat ke masa depan. Apalagi di kalau kuliah tuh jangan kuliah pulang gitu. Jangan kadang-kadang kan gitu ya, kalau zaman saya dan David kuliah dulu, walaupun bedanya cuma setahun ya. 1 dekade kayaknya. Nah, itu kan biasanya zaman dulu Pak Peter, kita tuh pokoknya kalau sama orang tua gini, kamu tuh ngapain sih ikut organisasi ini? Mendingan kamu tuh fokus sama belajar. Nah, ternyata seiring perkembangan zaman itu memang sudah tidak benar, tidak lazim lagi dilakukan. Iya, karena justru yang dicari kita harus bersosialisasi itu, ikut organisasi, terus juga magang, itulah yang paling penting ya. Itu akan menjadi Pak? Tambahan value buat fresh grade untuk dilihat sama HR. Gitu ya Pak kira-kira ya? Ya kurang lebih gitu. Jadi misalnya gini, kenapa kita bisa mengatakan begitu? Kalau ikut organisasi kan pasti sering clash sama orang, ya kan? Ketemu orang banyak. Nah di situ kan kita bisa menduga, oh orang ini pasti punya IQ yang baik. Kenapa? Karena semakin banyak dia ikut organisasi, semakin ketemu orang macam-macam, semakin punya kebutuhan lain-lain. Apalagi udah ikut ini magang, dia bisa mengatur waktu, dia bisa punya kreativitas, dia bisa kan kalau spiritualitasnya baik, dia pasti diterima di mana-mana. Kalau enggak kan dia nggak pernah, saya ikutan ini reputasinya, wah Peter tuh kayaknya di organisasi sana bikin masalah, di sini jangan diterima lah. Nah kan kelihatan spiritualitasnya, terus nanti eksekusinya dia ngerjain apa aja. Nah jadi EQ, IQ, SQ itu tadi salah satunya ditentukan dari seberapa banyak Anda berkontribusi dalam organisasi dan marketing. Gitu. Nah, Pak, ini saya mungkin nambahin Pak Peter pertanyaan dari Carmilla terkait program studi, Pak. Kita kan kalau kita kuliah misalnya program studinya A, misalnya aja Pak Peter kuliahnya engineering, kemudian jadinya HR. Saya kuliah engineering juga, kemudian jadinya jurnalis gitu. Agak salah jalan kayaknya ya gitu. Itu dia. Dan pasti ada banyak sekali kejadian-kejadian serupa gitu, bahwa kuliahnya di mana, kerjanya di mana gitu. Itu menjadi satu pertimbangan tersendiri nggak bagi HR pada saat menerima karyawan atau employee, Pak? Good news, bad news. Mana dulu? Good news ya, bad news dulu. Good news ya Pak, good news dulu Pak, good news dulu. Good newsnya adalah kita di MTech ini kan kita punya yang namanya asesmen psikometrik dan juga ada tes-tes. Misalnya contoh kalau untuk IT ya, untuk IT itu ada coding test dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak berkuliah di jurusan IT, tapi kalau kita suka coding dan kita bisa ikutan tesnya, ya silahkan aja gitu, bisa aja gitu. Nah, bad news-nya adalah saingan Anda semakin banyak, itu aja. Jadi tentu saja gini, misalnya ada yang mau tes presenter ya, udah cantik kayak Utri dan kayak David, terus juga dia juga sekolahnya juga public relation. Nah, lawannya misalnya sama-sama gantengnya, cantiknya, tapi dari jurusan lain. Kan kita pasti mikirnya, nah dia di sini udah belajar nih, kan gitu. Jadi ada persepsi juga seperti itu, walaupun nanti tes dan kita interview, hasilnya bisa aja yang kita pilih yang di luar gitu, yang tadi jurusannya. Jadi pasti jurusan itu ada pertimbangannya. Tapi tadi good news-nya adalah kita punya alat-alat tes yang kalau misalnya dia qualified secara tesnya, not necessarily lah harus 100% di jurusan yang sesuai. Di Indonesia ini karena seperti itu kurang lebih ya. Jadi semoga itu wah, jawabannya bisa memberikan semangat, semoga bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang
ikut dalam webinar kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Peter sudah sharing-sharing the science of being awesome in workplace. Terima kasih juga jawaban-jawabannya, dan teman-teman harus dicamkan baik-baik bahwa ada 5 sempurna ya, 4 saya 5 sempurna yang teman-teman harus punya ketika teman-teman mau being awesome di tempat kerja. Apa aja? Ada SQ, EQ dulu, nomor 1 EQ. EQ yang terakhir ya Pak? EQ, IQ, SQ, XQ. Terakhir EQ. Action, XQ tuh. Ya. Oke. Terima kasih Pak Peter sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sehat-sehat Pak. Iya. Thank you David, Putri, semuanya juga. All the best. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Peter.